Perkenalkan, nama saya Gusti Yusrandari, nomor absen 8 dari kelas 11 A1. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Wisodi Putra, nomor absen 20 dari kelas 11 A1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lofi Kresdeonti Selatan, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Madianjir Kasuatnyani, nomor absen 29 dari kelas 11 A1. Perkenalkan, nama saya Nikade Anggita Lumbayong Artawan, nomor absen 32 dari kelas 11 A1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Bindu Damini, absen nomor 37 dari kelas 11 A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Nah, konstitusi dalam bahasa Latin adalah constitutio yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka dasar atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi sendiri itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu merupakan suatu dokumen hukum yang mengatur dasar negara, struktur pemerintahan, dan juga hak dasar warga negara secara rinci. Contohnya di Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis itu atau disebut juga dengan konvensi, itu merujuk pada suatu sistem konstitusi yang dimana aturan atau prinsip-prinsip konstitusionalnya itu tidak terkandung dalam suatu dokumen hukum seperti konstitusi tertulis. Nah, melainkan aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam hukum, praktek, dan nilai-nilai yang terakumulasi seiring dengan waktu. Ada juga negara-negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, itu adalah Inggris dan Kanada, yang mengandalkan hukum dasar dari adat kebiasaan dan juga dokumen bersejarah. Di Indonesia, konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disingkat UUD 1945. Ini adalah konstitusi tertulis yang menentukan struktur dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Indonesia dan juga mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki perundang-undangan lain yang mengatur hukum dan peraturan lainnya, tetapi UUD 1945 adalah hukum dasar yang lebih tinggi dan harus diikuti oleh seluruh perundang-undangan dan tindakan pemerintah di Indonesia. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu perjalanan penting dalam sejarah kemerdekaan negara Indonesia, yang dimana dimulai dari rencana perumusan dasar negara yaitu Pancasila yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada bulan Mei hingga bulan Juli tahun 1945, yang pada akhirnya proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Ikrar Kemerdekaan Negara Indonesia. Yang pada saat itu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat pertamanya dengan agenda mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan undang-undang yang telah disusun sebelumnya, sekaligus untuk memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selama proses ini, beberapa panitia dan badan seperti Panitia Hukum Dasar dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar turut berperan dalam merumuskan naskah UUD 1945 yang terdiri dari 42 pasal, termasuk pasal-pasal yang berisikan tentang aturan peralihan dalam keadaan perang. Pentingnya proses pemahaman ini seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dan Supomo, yaitu bahwa jika kita ingin memahami maksud sebenarnya dari UUD 1945, kita juga harus memahami konteks sejarah dan aliran pikiran yang menjadi dasarnya. Menjadikan suatu pembicaraan dalam proses perumusan ini sebagai materi historis yang membantu dalam interpretasi makna UUD 1945. Baik, tujuan dari konstitusi adalah untuk mengatur struktur pemerintahan. Yang kedua,
untuk memastikan hak-hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, untuk membentuk dasar hukum yang mengikat bagi suatu negara. Selanjutnya, fungsi dari konstitusi adalah sebagai panduan fundamental dalam mengatur pemerintahan, membatasi kekuasaan, melindungi hak-hak individu, menciptakan stabilitas, lalu yang terakhir, untuk mempromosikan keadilan dalam suatu negara. Halo teman-teman, jadi sekian presentasi dari kami. Sekarang, kami akan memulai sesi bermain games. Di sini, saya akan membacakan ketentuan-ketentuan dari games yang kami berikan. Pertama-tama, diharapkan kepada seluruh siswa untuk duduk di tempat masing-masing. Games yang pertama, yaitu mengoper spidol. Pertama-tama, moderator akan memilih acak peserta pertama yang akan bermain. Lalu, moderator akan memutar lagu yang bertujuan untuk memandu jalannya permainan. Peserta harus mengoper spidol kepada peserta lain. Peserta akan dikatakan kalah jika ia adalah orang terakhir yang memegang spidol saat lagu berhenti. Lalu, peserta yang kalah akan mendapatkan pertanyaan dari moderator. Lalu games yang kedua, yaitu menyebutkan nama binatang. Pertama-tama, moderator akan memilih acak peserta pertama yang akan menyebutkan nama binatang. Lalu, peserta selanjutnya harus menyebutkan nama hewan yang belum disebutkan sebelumnya dalam permainan. Peserta hanya diberikan waktu selama 5 detik. Peserta yang tidak dapat menyebutkan nama binatang dalam waktu yang diberikan, maka mereka akan mendapatkan pertanyaan dari moderator. Lalu games yang terakhir, yaitu berebut kursi. Pertama-tama, moderator akan memutar wheel spin untuk mencari 4 orang peserta yang akan bermain. Lalu, moderator akan memutar lagu untuk memandu jalannya permainan. Selama lagu diputar, peserta akan mengelilingi bangku. Ketika lagu berhenti, peserta harus berebut kursi. Peserta yang kehilangan kursi harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Jika siswa berhasil menjawab pertanyaan dari moderator secara benar, maka siswa akan diberikan hadiah. Jadi, itu adalah ketentuan-ketentuan dari gamesnya. Selamat bermain teman-teman.